Halo teman-teman semua. Di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Tablet kuno memberikan undulasi energi yang megah. Lingkaran demi lingkaran pusaran energi terus-menerus terbentuk di atas tablet kuno. Dan dari waktu ke waktu, beberapa kelompok orang yang compang-camping akan keluar dari pusaran dengan ketakutan. Ketika orang-orang ini keluar, mereka menghela nafas lega, tidak berani untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka buru-buru melarikan diri dalam kelompok-kelompok jauh dari dataran besar kuno yang menyedihkan seperti burung. Orang-orang ini benar-benar ketakutan oleh kerangka misterius di dalam ruang tablet kuno. Sekarang mereka telah lolos setelah banyak kesulitan. Mereka tentu tidak akan berani tinggal di sini lagi. Sebuah pusaran energi berputar di atas tablet kuno saat bayangan berwarna darah terbang keluar dan segera muncul di langit. Itu Lindong yang berhasil lolos dari tangan kerangka misterius itu. Sambil menatap pemandangan dunia luar, Lindong menghela nafas lega. Meskipun di dunia luar, Yuan Power tidak sekuat di ruang tablet kuno, namun itu memberinya rasa aman. Sepertinya keempat klan besar dan faksi lainnya telah berbalik mundur. Gumam Lindong duduk di punggung harimau sambil mengamati sekelilingnya. Saat ini ada sangat sedikit orang di sekitar tablet kuno Great Wasteland. Ini tidak lagi semegah ketika mereka akan masuk. Terbukti, faksi-faksi yang telah melarikan diri dari ruang tablet kuno sudah dengan sigap meninggalkan area ini. Mereka bajingan penakut. Sudut-sudut mulut Lindong terangkat saat dia mencibir di dalam hatinya. Namun itu bagus bahwa mereka telah pergi. Kondisinya saat ini sedang tidak baik karena dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam pertukaran sebelumnya dengan kerangka misterius. Dia masih khawatir situasi ini akan menjadi sedikit merepotkan jika Teng Lei dan yang lainnya sedang menunggu di luar untuknya. Sekarang setelah mereka pergi, itu memberinya jangka waktu untuk memulihkan diri. "Apa yang Anda rencanakan sekarang?" ucap Little Martin duduk di pundak Lindong. Meskipun ia tidak jadi menggunakan upaya terakhirnya untuk membawa Lindong pergi, kondisinya juga tidak terlalu baik dan matanya sedikit redup. "Pertama-tama, cari tempat untuk istirahat dengan baik," ucap Lindong merenung sejenak sebelum menjawab. Kali ini, Little Martin dan Little Flame telah memperoleh beberapa manfaat yang lumayan bagus. Secara khusus, Little Martin telah memperoleh roh naga kelelawar darah. Jika itu berhasil disempurnakan, kekuatan Little Martin pasti tidak akan lebih lemah dari tahap manifestasi. Untuk Lindong, ini tidak diragukan lagi sangat membantu. Adapun Little Flame, dia juga memperoleh kekuatan darah naga kelelawar. Ketika benar-benar berasimilasi dengan kekuatan darah ini, kekuatannya harus melonjak. Pada saat itu, Lindong akan benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang faksi besar seperti sekte boneka mengerikan. Oleh karena itu, prioritas utama sekarang adalah membiarkan Little Martin dan Little Flame dengan cepat memperbaiki roh dan darah iblis. Little Martin mendukung kata-kata Lindong, dan tanpa membuang waktu lagi, Lindong menepuk Little Flame dan segera mengguncangkan sayap darahnya yang sangat besar dan dengan cepat terbang ke arah Great Desolate Provinsi. The Great Desolate Ancient Wasteland sekarang agak kacau, dan dengan demikian kultus Ghastly Puppet secara alami tidak memiliki pikiran untuk meninggalkan mata-mata untuk melihat apakah Lindong mati atau hidup. Oleh karena itu, dia menemukan tempat yang tenang dan bagus. "Bocah, selanjutnya aku akan berusaha keras memperbaiki roh naga kelelawar darah. Kali ini, soal penjagaan dan perlindungan akan jatuh pada giliranmu," ucap Little Martin begitu mereka mendarat dari langit. Sosok kecilnya menyapu batu di samping danau dan duduk. Ini membuka mulutnya saat cahaya berwarna darah terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga darah yang tampak ganas yang terus-menerus meraung. Ketika melihat roh naga yang terus meraung, Little Martin mengeluarkan tawa yang aneh. Bola cahaya keunguan keluar dari mulutnya dan langsung melilit roh naga kelelawar dengan kekuatan korosif yang menakutkan, menyebar sedikit demi sedikit, bersiap untuk sepenuhnya menyempurnakan roh naga kelelawar darah.
Sementara Little Martin mulai memurnikan roh naga kelelawar darah, Little Flame juga melepaskan suara gemuruh rendah dan tergeletak di tanah. Lingkaran demi lingkaran cahaya berwarna darah terus-menerus merembes keluar dari tubuhnya saat diam-diam terbaring di tanah, memungkinkan aura berwarna darah untuk terus mengalir keluar dari tubuhnya. Dan auranya secara bertahap menjadi ganas, seolah-olah tekanan samar dan tangguh menyebar keluar dari tubuh Little Flame, menyebabkan beberapa demonic beast di hutan terdekat buru-buru melarikan diri dengan syok. Saat dia menatap Little Martin dan harimau memasuki fase berkultivasi, Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil boneka simbol kelas tinggi sebelum dengan santai melemparkan beberapa ribu pilihan murni ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk menjaga tempat ini seperti patung penjaga. Karena dia bertugas menjaga dua orang yang sedang berkultivasi. Dan kemudian Lindong sekarang memanfaatkan tas Qian-kunnya yang mendukung sedikit pengeluaran. Setelah melakukan ini, Lindong menghela nafas lega sebelum dengan lembut menutup matanya dan secara bertahap memasuki keadaan kultivasi, menyerap kekuatan Yuan tanah ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit untuk mengisi Yuandan yang sudah kering. Di dalam hutan yang dalam, manusia dan dua binatang ini diam-diam memasuki keadaan kultivasi. Hanya boneka simbol yang dengan setia berjaga di satu sisi. Getaran energi yang kuat beriak di tubuhnya, menyebabkan beberapa demonic beast tidak berani maju sedikit pun. Kultivasi Lindong bertahan selama setengah hari sebelum berakhir. Ketika dia membuka matanya, Little Martin dan Little Flame masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Di depan Little Martin, bola cahaya hitam keunguan perlahan berputar. Samar-samar, seseorang bisa melihat roh naga kelelawar darah di dalamnya. Namun, roh itu sekarang tidak lagi meraung dan sosoknya telah menjadi jauh lebih ilusi. Adapun Little Flame itu diselimuti cahaya berwarna darah, seperti bola darah besar yang benar-benar melilit tubuhnya. Ketika dia melihat ini, Lindong tidak berdaya dan hanya bisa terus diam-diam menunggu hasil dari kultivasi keduanya. Penantian ini berlangsung selama 5 hari penuh. Selama 5 hari ini, Little Martin dan Little Flame benar-benar tidak bergerak sedikit pun. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa aura keduanya dengan cepat menjadi lebih kuat. Pada pagi hari kelima, ketika sinar matahari bersinar memantul pada air jernih danau, mata tertutup Lindong tiba-tiba terbuka saat dia dengan cepat berbalik ke arah Little Martin. Pada saat ini, gelombang-gelombang undulasi aneh menyebar keluar dari bola cahaya hitam keunguan di depannya. Saat undulasi ini menyebar, samar-samar sepertinya ada teriakan yang sangat rendah yang dipancarkan dari tubuh Little Martin. Raungan itu sangat aneh. Itu bukan raungan naga, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya yang lebih kuat daripada naga sedikit. Di bawah tatapan gugup Lindong, mata Little Martin yang telah tertutup rapat selama 5 hari dibuka dalam sekejap. Di dalam matanya, cahaya hitam keunguan mengalir. Sementara itu, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya seperti badai. Permukaan danau yang tenang itu meledak dengan suara keras ketika uap air memenuhi udara. Kemudian, uap air ini benar-benar dikombinasikan dengan beberapa yuan power, membentuk sosok luar biasa yang beberapa ratus meter di atas kepala Little Martin. Sosok itu membentuk seperti ekor dan sayap ungu yang sangat besar, menyembunyikan langit dan menutupi bumi sebagai aura yang meluap dan mengerikan yang bisa menelan dunia perlahan menyembur keluar. Saat aura unik dan mengerikan ini menyebar, semua demonic beast di pegunungan segera melepaskan raungan ketakutan. Sepertinya mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Apakah ini tubuh asli Celestial Demon Marten? Lindong menatap kaget pada sosok yang sangat besar. Dari sosok ini, dia bisa merasakan undulasi yang sangat menakutkan. Bahkan, keberadaan yang sama kuatnya seperti naga pemakan darah dan kera naga kuno. Sepertinya Celestial Demon Martin memang agak terkenal di dunia demonik. Gumam Lindong mengusap dagunya. Tidak heran Little Martin biasanya sangat bangga dengan dirinya sendiri. Sosok besar itu tidak bertahan lama sebelum mulai melonjak dan berubah menjadi pilar ki yang langsung ditelan oleh Little Martin. Ini menepuk perutnya dalam kepuasan ketika berdiri di atas batu besar. Meski tubuhnya masih mini seperti sebelumnya, sosoknya jauh lebih padat daripada sebelumnya. Jelas memurnikan roh naga kelelawar darah telah memungkinkan kekuatannya untuk pulih sedikit. "Anda telah berhasil?" ucap Lindong juga sedikit gembira saat dia bertanya. Orang tua itu,
Kekuatan seperti Huagu dari sebelumnya, sekarang saya bisa mengubah dia menjadi daging cincang dengan satu tamparan, ucap Little Martin dengan bangga menyatakan. Ketika dia melihat bahwa orang ini telah kembali menjadi sangat bangga dengan dirinya sendiri, Lindong hanya bisa membentangkan tangannya seperti yang diharapkan. Tidak peduli bagaimana kekuatannya meningkat, karakternya tidak akan pernah berubah sedikit pun. Sementara Lindong senang atas akhir kultivasi dari Little Martin, di dekatnya gemuruh harimau tiba-tiba terdengar. Tatapan Lindong dengan cepat berbalik. Tak terbandingkan bahagianya saat dia melihat cahaya merah di seluruh Little Flame dengan cepat mengembun pada saat ini. Pada akhirnya di bawah tatapan gugup Lindong, perlahan menyusut menjadi harimau dara mini seukuran telapak tangan. Harimau dara mini ini sedikit ilusi, namun itu memberikan aura yang sangat hidup. Selanjutnya, cahaya di dalam mata harimau penuh dengan semangat dan kecerdasan. Terbukti, dengan bantuan kekuatan dara naga kelelawar, Little Flame akhirnya berhasil membentuk roh demon. Mulai sekarang, kekuatannya akan meningkat pesat. Kekuatan pertempuran Lindong sekarang benar-benar memiliki dukungan yang luar biasa. Cukup banyak perubahan yang terjadi pada tubuh Little Flame saat ini. Sisik-sisik berwarna darah yang padat menutupi tubuhnya, berkedip dengan cahaya darah yang lemah dan samar-samar mengeluarkan jejak aura yang tidak lemah. Selain itu, ada beberapa pola aneh pada sisik berwarna darah yang terkondensasi menjadi garis besar. Ekor piton di punggungnya berdesis keras. Energi berwarna darah bergelombang dan berkumpul di mulutnya. Taring menakutkan di dalam mulutnya juga akan menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Cahaya darah melingkupi udara di sekitar Little Flame saat dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Cahaya darah segera menyebar dari tubuhnya dalam bentuk cincin, langsung menyentak danau dan menyebabkan pilar air besar yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar. Macan bodoh ini sangat sombong. Setelah baru berhasil membentuk roh, ucap Little Martin tidak bisa menahan tawa aneh setelah melihat penampilan Little Flame. Saat mendengar ini, cakar depan Little Flame melangkah maju. Ekor piton yang ditutupi seluruh sisik berwarna darah langsung meledak ke depan. Tubuhnya dengan cepat memanjang saat cahaya darah menyembur keluar dengan kejam menembaki Little Martin. Harimau bodoh, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bersaing dengan kakek ini setelah mengkonsumsi kekuatan darah naga kelelawar? Ketika aku berada di puncaknya, bahkan jika kau memberi kakek ini jenis naga pemakan darah untuk dimakan, itu akan menjadi hal kecil bagiku, ucap Little Martin dengan sinis tertawa kecil saat melihat serangan Little Flame. Lalu dengan santai melambaikan cakar. Sebuah layar cahaya hitam keunguan terbentuk di depan dan dengan mudah membelokkan cahaya darah itu. Baiklah, berhenti berkelahi, ucap Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya dan hanya bisa berteriak ketika dia melihat adegan ini. Mendengar teriakan Lindong, Little Flame melepaskan geraman rendah pada Little Martin. Setelah membentuk roh, kecerdasannya jelas meningkat cukup banyak. Meskipun itu masih tidak bisa dibandingkan dengan manusia atau Little Martin yang cerdik, ia sekarang memiliki kecerdasan dasar. Dan karena secara bertahap berkultivasi, di masa depan kecerdasannya akan menjadi sama dengan manusia. Bocah, apa rencanamu sekarang? Ucap Little Martin dengan malas. Sudah waktunya untuk mencari masalah, ucap Lindong menyeringai dan berkata. Senyumnya diwarnai dengan sedikit kekejian. Saat itu, Tenglei sebenarnya ingin meninggalkannya untuk mati. Kali ini, dendam ini dikombinasikan dengan karakter Lindong. Berarti dia secara alami tidak akan begitu mudah membiarkan hal ini pergi tanpa membuat pembalasan. Terlebih lagi, tempat sekte boneka mengerikan. Dia benar-benar tidak familiar dengan lokasinya. Karena posisi Tenglei di kultus Ghastly Puppet jelas tidak rendah, jika dia ditangkap, Lindong akan dapat memperoleh informasi penting ini. Kamu akan mencari Tenglei? Ucap Little Martin dengan mata menyala. Sekarang kekuatannya telah meningkat secara substansial. Ia ingin memamerkan kekuatannya. Ya, selama 2 hari terakhir Anda berkultivasi. Saya sudah mengumpulkan beberapa informasi. Setelah Tenglei meninggalkan dataran kuno, ia tinggal di Great Puppet City. Ucap Lindong dengan lembut tertawa saat berbicara. Orang tua itu yang bernama Huagu harusnya ada di sana juga kan? Si tua bangka itu telah memanfaatkan ketika aku lemah dan benar-benar melukai saya sebelumnya. Jika kita bertemu lagi kali ini, aku pasti akan memastikan bahwa dia akan merasakan serangan mematikan, ucap Little Martin mengeluarkan tawa aneh dan mengatakannya.
Orang tua itu secara alami juga tidak akan mudah dilepaskan, ucap Lindong dengan dingin tertawa. Karena dia musuh, Lindong juga tidak akan menunjukkan sedikit belas kasihan. Great Puppet City dianggap sebagai salah satu cabang yang penting dari kultus boneka mengerikan, dan ada banyak praktisi yang kuat di dalamnya. Namun Lindong saat ini tidak sedikit pun takut. Setelah semuanya, hanya kekuatannya saat ini saja sudah cukup untuk dengan mudah membunuh praktisi tahap Key Creation maju, menambahkan Little Martin dan Little Flame yang kekuatannya telah melambung tinggi. Kecuali kultus Ghastly Puppet memiliki praktisi panggung manifestasi di Great Puppet City, mereka pasti akan menawarkan sedikit perlawanan terhadap Lindong. Ayo pergi, kali ini kita memiliki dendam yang harus dibayar. Lindong sungguh-sungguh tertawa. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas saat ia duduk ke punggung harimau. Dengan gelombang tangannya, sayap darah Little Flame memanjang, membawa angin kencang saat itu berubah menjadi cahaya darah dan terbang di luar pegunungan seperti kilat. Sekarang adalah waktu untuk membuat bajingan Tangley membayar hutangnya. Di Great Puppet City, di cabang kultus Ghastly Puppet, di aula, beberapa praktisi berkumpul. Dan di depan mereka ada Tangley. Di sebelah kiri dan kanannya ada beberapa sesepuh kultus, dan Huagu juga di antara mereka. Saya mendengar bahwa pemimpin sekte muda telah memperoleh seni bela diri kelas 9 di ruang tablet kuno saat itu. Itu benar-benar membuat orang iri, ucap seorang sesepuh di aula, tersenyum ke arah Tangley. Senyum yang dibentuk dibumbui dengan sedikit pujian. Setelah mendengar ini, senyum juga muncul di wajah Tangley. Kelas 9 seni bela diri, bahkan di seluruh sekte mereka, itu bisa dianggap sebagai tingkat teratas. Fakta bahwa ia telah memperolehnya kali ini tidak diragukan lagi akan menjadi peningkatan yang luar biasa untuk kekuatannya. Saya mendengar bahwa bajingan beruntung Lindong benar-benar memperoleh seni bela diri tingkat manifestasi. Bagaimana bisa seni bela diri semacam itu menjadi sesuatu yang dapat disentuh oleh anggota generasi yang lebih muda? Jika kita membandingkan bakat seni bela diri, dia bahkan tidak layak membantu master sekte muda memakai sepatunya, ucap pria parubaya lainnya membuka mulut untuk berkomentar. Ketika dia mendengarkan kata-kata ini, senyum Tangley menjadi sedikit lebih lemah. Ini adalah nama yang benar-benar dibenci olehnya. Tidak hanya boneka simbol kelas tinggi yang seharusnya menjadi miliknya telah direnggut Lindong, juga secara tak terduga dia memperoleh seni bela diri manifestasi. Insiden ini benar-benar membuat Tangley merasa sedikit tercekik di dalam hatinya. Sepotong sampah kecil itu, beruntung dia meninggal di ruang tablet kuno. Kalau tidak, pria tua ini pasti akan membuatnya menderita sampai dia memohon untuk mati, ucap Huagu dengan seram saat dia berkata dengan kejam. Tidak perlu menjadi gila, tetua Huagu, anak itu sudah mati, ucap Tangley dengan dingin tertawa. Hari itu, dia telah menutup celah di ruang angkasa dan meninggalkan Lindong di ruang tablet kuno. Dia percaya bahwa mengingat kekuatan kerangka misterius, bahkan jika Lindong memiliki keberuntungan, dia pasti tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Kami menemukan banyak harta di istana bawah tanah selama perjalanan ini. Sangat disayangkan bahwa penjaga di sana terlalu kuat. Ketika kami kembali ke markas, saya akan melaporkan masalah ini kepada ayah. Dan ketika ruang tablet kuno terbuka sekali lagi, saya pasti akan mengumpulkan semua praktisi yang kuat dan memasuki ruang tablet kuno, ucap Tangley dengan menyesal berkomentar. Harta karun di bawah tanah sudah cukup untuk membuat faksi besar seperti mereka menjadi gila. Di dalam istana bawah tanah, ada sejumlah besar pil Yuan murni dan pil Nirvana. Jika mereka dapat memperoleh ini, kekuatan mereka pasti akan melambung. Pada saat itu, bahkan bisa melebihi 4 klan besar. Ketika mereka mendengar kata-kata Tangley, orang-orang di bawah segera menanggapi. Untuk sementara waktu, pujian memenuhi seluruh ruangan. Tangley, teman Anda di sini untuk berkunjung. Sebaiknya Anda keluar, ucap suara itu. Namun sementara suasana di aula ramai, suara petir seperti ledakan keras tiba-tiba terdengar di langit di atas Great Puppet City. Dan pada saat yang sama juga meledak di dalam aula. Suasana ramai tiba-tiba berhenti dan semua orang di aula termasuk Tangley tercengang. Segera setelah itu ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Siapa sebenarnya yang memiliki keberanian untuk memprovokasi kultusnya di Great Puppet City? Itu si bajingan kecil Lindong, ucap Huagu. Yang pertama pulih adalah Huagu.
dia praktis membenci Lindong dengan kuat. Karena itu dia sangat akrab dengan suara Lindong. Jadi setelah mendengar teriakan ini, dia langsung dengan cepat berdiri. Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Lindong? Bagaimana ini mungkin? Mendengar kata-kata ini, Teng Lei kaget ketika ia berbicara dengan suara serak. Bagaimana mungkin Lindong selamat dari pengejaran menakutkan penjaga misterius itu? Namun seperti suaranya keluar dari mulutnya, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap karena dia juga tidak asing dengan suara Lindong. Bajingan tengik itu benar-benar bodoh untuk benar-benar berani memprovokasi sekteku. Aku pasti akan memastikan tubuhnya robek hingga 10.000 keping hari ini. Benar, kita pasti tidak akan bisa membiarkannya kabur hari ini. Ekspresi para praktisi kultus di aula juga langsung berubah menjadi jahat. Sekte boneka mengerikan mereka tidak pernah terprovokasi sedemikian rupa di depan seluruh kota. Kumpulkan semua orang. Kali ini saya ingin memastikan dia tidak dapat melarikan diri, ucap Teng Lei menanggapi niat membunuh yang tercurah di aula. Kilatan jahat melintas di mata Teng Lei saat dia tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar aula. Teriakan tiba-tiba itu tentu saja menyebabkan gangguan besar di Great Puppet City. Tak terhitung tatapan takjub dilemparkan ke arah langit. Salah satu dari 3 faksi besar di Provinsi Great Desolate, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihat seseorang yang berani menantang salah satunya. Itu adalah Lindong. Sementara itu, sekelompok besar praktisi juga keluar dari aula cabang sekte setan besar di Great Puppet City. Yang di depan adalah Mu Qian. Bagaimanapun, wajahnya yang cantik saat ini penuh dengan kekaguman saat dia menatap sosok yang dikenalnya di langit dan tidak meringis karena ketakutan. Orang ini benar-benar mencari kematian. Ini adalah Great Puppet City. Para praktisi kultus boneka mengerikan yang ditempatkan di sini sebanyak awan. Anak ini praktis mencari kematiannya sendiri, ucap praktisi lainnya di sekitar Mu Qian. Wajah praktisi sekte setan besar juga penuh kekaguman saat mereka berbisik. Orang ini, apa yang sebenarnya dia lakukan? Apakah dia benar-benar berencana untuk menantang semua praktisi kultus Ghastly Puppet di Great Puppet City sendirian? Alis hitam Mu Qian terajut erat bersama saat dia menatap sosok di langit. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di kepalanya, tapi dengan cepat diabaikan olehnya. Kultus Ghastly Puppet memiliki banyak praktisi di sini, dan dengan kekuatan Lindong melakukan hal ini secara praktis memang membuatnya mendekati kematian. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.